Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Ramadan Salmanur dengan NIM E1 E1 22143 akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu aljabar. Yang pertama itu saya akan mempresentasikan penerapan aljabar linear untuk mengukur kemiripan dua buah dokumen menggunakan vektor space. Oke, kita langsung ke file Word. Nah, di sini kita lihat apa itu vektor. Vektor adalah objek geometri yang memiliki besaran dan memiliki arah. Dan setiap vektor dapat dinyatakan secara geometris sebagai segmen garis berarah pada bidang atau ruang. Oke, next. Kita lihat di sini ada penjelasan gambarnya. Ini bentuk operasi sebuah vektor seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ini contohnya. Ini contoh perkalian yang hanya dapat dilakukan jika kedua vektor berada pada ruang. Kita lihat perkaliannya. Dan ini contoh hasil kali titiknya, kali silang. Kita lihat kali silang, kali titik, perkalian langsung. Kalau perkalian langsungnya ini tidak bersifat komutatif. Oke. Kita masuk ke ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan atau dikalikan dengan satu bilangan yang dinamakan skalar. Contoh ruang vektor adalah vektor Euclides yang sering digunakan untuk melambangkan besaran fisika seperti gaya. Kita lihat. Ini adalah gambar representasi vektor dalam ruang. Oke. Kita lihat ini ada sub ruang vektor. Syarat agar W dinyatakan sebagai sub ruang V. Kita lihat ini penjelasannya. Namun jika U berada di W, maka Q juga berada di W, di mana K adalah suatu skalar real. Oke, kita masuk di plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagaimana dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Oke, sini contohnya. Copy paste, mengganti nama pemilik, mengambil ide orang lain, mengubah karya orang lain. Oke, kita lihat plagiarisme. Oke, di sini kita masuk ke cosine similitude. Digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua buah vektor. Ini dia contohnya. Keterangannya, key atau query dokumen dan D1 sama dengan dokumen uji. Oke, next. Kita lanjut. Ya, di sini ada metode penelitian. Ada desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Oke, di sini kita masuk pembahasannya.
Kita lihat sini ada tabel perhitungan kemiripan. Terdapat dua dokumen yang akan digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sistem akan dilihat dari dokumen A, B. Akan melihat kata-kata yang unik pada dokumen A dan B berikut dapat dilihat pada tabel 1. Perhitungan kemiripan. Kita lihat tabelnya ini. Ini adalah analisis data yang untuk melakukan analisa data melakukan perhitungan dengan menggunakan pendekatan cosine similarity sebelum diimplementasikan ke dalam sistem atau sebelum memasuki tahapan rancangan sistem. Ini dia contoh tabelnya. Oke. Vektor A dan vektor B. Ya, kita lihat sini. Misalkan saja untuk mencari hasil perhitungan A, B pada tabel 1 perhitungan kemiripan. Ini hasil pencariannya sebagai berikut. Oke, kita masuk lagi. Ini ada penjelasannya. Kita lihat. Penjelasannya. Dan di sini dapat ditentukan dan hasilnya dapat ditentukan dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan kemiripan dari tim A dengan tim B, nilai tingkat kemiripan yang diperoleh yaitu 0,52 dengan hasil yang tabel perhitungan 1 kemiripan hasil pencariannya. Oke. Nah, berikut adalah contoh implementasi pada Python untuk mengukur kemiripan antara dua buah dokumen dengan menggunakan metode cosine similarity. Ini adalah bentuk implementasinya pada Python. Nah, ini kita lihat hasilnya dalam Python. Contoh dokumen 1, Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari. Dokumen 2 yaitu Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik RPL. Kita lihat. Outputnya itu kemiripan antara dokumen 1 dan dokumen 2. Oke. Ya, dari penjelasan tadi, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa penggunaan vector space dan cosine similarity merupakan pendekatan yang efektif dan luas digunakan dalam menganalisis kemiripan antara dua buah dokumen. Pendekatan ini memungkinkan penyusun untuk mengukur kemiripan dokumen berdasarkan sudut kosinus antara vektor yang mewakili dokumen tersebut. Oke, kita sudah masuk di kesimpulan. Saran. Dan kita masuk di saran. Setelah mempertimbangkan manfaat yang signifikan yang diperoleh dari penggunaan aljabar linear dalam pengukuran kemiripan dokumen, penulis sangat menyarankan kepada para pembaca untuk terus mengembangkan pemahaman tentang konsep dasar aljabar linear. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan dari makalah vektor. Lanjut di makalah. Ya, kita lanjut di terapan aljabar linear untuk menggunakan matriks citra digital. Ya, citra digital. Oke. Kita lihat di sini. Saya akan mempresentasikan matriks citra digital.
dapat kita ketahui bahwa matriks adalah struktur data dalam matematika yang terdiri dari himpunan elemen atau bilangan yang diatur dalam baris dan kolom. Dalam matriks, elemen-elemen tersebut dapat berupa angka, variabel, atau fungsi. Kita lihat. Ini adalah tujuan dari makalah terapan aljabar linear untuk menggunakan matriks citra digital. Kita lihat tujuannya ini, ada mengetahui representasi, implementasi, teknik-teknik aljabar dalam pemrosesan citra digital, mengetahui metode optimasi dalam pemrosesan citra digital. Dan masih ada lagi, kita lihat manfaatnya. Ini manfaat ruang lingkup ya, dapat memahami dan mengetahui representasi, ya menggunakan matriks ya. Terus dalam pemrosesannya, dan kita lanjut ke ruang lingkup. Ya, ini adalah ruang lingkupnya menggunakan matriks. Oke, kita lihat teknik-teknik aljabar dalam pemrosesan citra digital. Lanjut metode optimasi. Oke, kita masuk. Nah, landasan teorinya. Oke, di sini definisi citra digital dan representasinya. Citra digital adalah representasi diskret dari suatu gambar atau visual yang dibentuk oleh kumpulan piksel. Piksel itu adalah piksel atau sering disebut elemen gambar terkecil. Setiap piksel memiliki informasi tentang warna, intensitas, atau atribut visual lainnya yang mendefinisikan gambar tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah gambar digital processingnya. Oke. Ya, kita lihat di sini terdapat beberapa alternatif representasi gambar menggunakan matriks. Kita lihat ada binary image. Kita lihat hasilnya. Ini adalah gambar contoh dalam bentuk biner. Terus ada grayscale image. Kita lihat contoh gambarnya. Terus ada RGB ya, dalam bentuk matriks disimpan. Contoh gambarnya, kita lihat penjelasannya. Kita bisa baca dari sini penjelasannya. Sini ada penjelasannya masing-masingnya. Index image. Gambar disimpan pada 2 buah matriks. Kita lihat. Ini penjelasannya. Oke. Dari penjelasan di atas menunjukkan konversi gambar yang direpresentasikan dengan RGB menjadi index image. Berarti ada kode mengacu pada 0, 70, 30, dan kode satunya mengacu pada 0, 130. Oke, kita masuk ke elemen citra. Oke, kita lihat dalam pengelolaan citra, objek yang digunakan adalah sebuah citra dari sebuah objek tertentu
yang mana citra tersebut mengandung sejumlah elemen dasar. Elemen dasar tersebut dimanipulasi dalam pengolahan citra elemen. Contoh elemen tersebut adalah warna, kecerahan, kontras, kontur. Kontur ini keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel yang bertetangga. Karena adanya perubahan intensitas, mata manusia dapat mendeteksi tepi objek di dalam citra. Bentuk, kita lihat. Tekstur, waktu dan pergerakan, deteksi dan pengenalan. Ya, itu saja. Kita lanjut ke implementasi aljabar linear dalam pemrosesan citra. Yaitu kita lihat filtrasi citra. Adalah proses citra yang bertujuan untuk meningkatkan, mengubah, atau menghilangkan komponen tertentu dalam citra dengan menerapkan operasi pemrosesan pada matriks citra. Kita lihat ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penghalusan, penajaman, deteksi tepi, penghilangan noise, dan ekstraksi fitur. Oke, kita lihat ini penjelasannya. Ilustrasi citra. Ya, ini adalah beberapa contoh filter spesial yang umum ya. Ini menghasilkan citra hasil konvolusi, filter rata-rata, filter tajam, filter deteksi tepi, filter Gauss. Ini filter Gauss, ya seperti filter ini menggunakan kernel berbasis fungsi Gauss untuk menghaluskan citra dan mengurangi noise. Filter ini bekerja dengan memberikan bobot yang lebih tinggi pada piksel-piksel yang berdekatan dan bobot yang lebih rendah pada piksel-piksel yang jauh. Kita lihat operasi matriks untuk penyesuaian warna dan konversi ruang warna. Ini digunakan untuk mengubah nilai piksel dalam citra ya. Contoh operasi matriks yang digunakan dalam penyesuaian warna dan konversi ruang warna. Ya, kita lihat. Ini adalah contoh-contohnya ya, penyesuaian warna, penyesuaian kecerahan dan kontras, terus penyesuaian saturasi. Konversi kembali ke ruang warna, kita lihat konversi ruang warna. Terus ini adalah konversi ruang warna, contoh-contohnya yang dapat dilakukan oleh matriks. Kita lihat. Oke. Terus kita ke transformasi citra. Dengan melakukan transformasi gambar, kita dapat mengubah ukuran, sudut, dimensi, dan perspektif dari gambar yang kita sedang olah. Oke, transformasi citra. Ini adalah contoh-contohnya menggunakan matriks. Menggunakan perkalian matriks. Ya, kita lihat. Ini keterangannya ada di makalah saya. Ya, oke. Ini contoh ya. Andai kan kita mempunyai 4 buah titik yang membentuk bangun persegi, dipresentasikan dengan matriks pada persamaan affine. Oke. Lihat. Matriks koordinat ini menjadi sebagai berikut, kita lihat. Oke.
Oke, kita lihat untuk melakukan rotasi, melakukan translasi, dan melakukan sharing. Nah, kita masuk di dekonvolusi dan restorasi citra menggunakan matriks. Dekonvolusi dan restorasi citra adalah teknik yang digunakan untuk memperbaiki citra yang telah mengalami degradasi atau kerusakan. Matriks dapat digunakan dalam proses dekonvolusi dan restorasi citra untuk memperbaiki kerusakan atau efek degradasi yang terjadi pada citra. Ini adalah beberapa penggunaan matriks dalam dekonvolusi dan restorasi citra. Kita lihat. Matriks PSF, Point Spread Function, matriks inverse, matriks penyesuaian dan atau pemulihan. Kita lihat sini penjelasannya. Oke. Nah, ini adalah implementasi pada pemrograman. Kita lihat, ini memuat citra digital. Pertama itu yaitu Anda perlu memuat citra digital ke dalam matriks. Misalnya jika Anda menggunakan citra berformat PNG, Anda dapat menggunakan library OpenCV untuk memuatnya. Ini berikut contoh kode untuk memuat citra digital ke dalam matriks menggunakan OpenCV. Kita lihat sini. Mengakses dan memanipulasi pixel. Kita lihat contohnya ini. Mengakseskan dan manipulasi pixel. Nah, kita lanjut ke memperoleh dimensi dan properti citra. Kita lihat, Anda juga dapat memperoleh informasi tentang dimensi dan properti citra seperti lebar, tinggi, dan jumlah saluran warna. Ini adalah contoh kode untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya, kita lihat ini adalah gambar memperoleh dimensi dan properti citra. Kita masuk ke pemrosesan citra. Kita lihat sini. Kita menggunakan matriks yang mewakili citra tersebut. Oke, filter Gaussian dan mengubah ukuran citra menggunakan library OpenCV. Ini adalah gambar pemrosesan citra. Kita lihat. Ini menyimpan citra karena kita sudah melakukan pemrosesan pada citra. Kita dapat menyimpan ke dalam file gambar. Contoh, kita menyimpan citra menggunakan OpenCV. Oke. Ya, kita masuk ke teknik-teknik aljabar linear dalam pemrosesan citra digital. Kita lihat sini ada konsep dasar konvolusi. Konvolusi adalah operasi matematika yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengolahan citra dan pemrosesan sinyal. Konsep dasar konvolusi ini melibatkan penggabungan dua fungsi input dan fungsi kernel. Konvolusi ini bisa didefinisikan sebagai operasi matematika di antara dua fungsi untuk menghasilkan fungsi ketiga yang merupakan representasi gabungan dari kedua fungsi tersebut. Ini adalah proses konvolusi pada pengolahan citra melibatkan langkah-langkah. Kita lihat ini, memilih kernel, memposisikan kernel, mengalihkan elemen pixel,
menjumlahkan hasil perkalian, mengulangi langkah-langkah di atas. Nah, hasil dari konvolusi adalah citra baru yang merupakan hasil dari penerapan kernel pada citra asli. Kita lihat sini. Konvolusi dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam pengolahan citra, termasuk peningkatan citra, deteksi fitur, penghilangan noise, dan masih banyak lagi. Dan konvolusi juga dapat diterapkan dalam domain lain, seperti pemrosesan sinyal. Konsep dasar konvolusi tetap sama, meskipun variabel dan aplikasi yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Kita masuk ke transformasi citra. Ini ada beberapa jenis transformasi domain citra yang umum digunakan. Kita lihat. Transformasi Fourier digunakan untuk mengubah citra dari spesial menjadi domain frekuensi secara umum. Nah, kita lihat seperti setiap bilangan real, transformasi Fourier menghasilkan representasi citra dalam bentuk spektrum frekuensi yang menunjukkan kontribusi setiap frekuensi terhadap citra asli. Kita sini ada transformasi cosinus decrease atau DCT. Ini merupakan transformasi frekuensi yang umum digunakan dalam konversi citra. Oke. Transformasi wavelet. Ini mengubah citra menjadi frekuensi menggunakan fungsi wavelet. Oke. Kita masuk di dekomposisi matriks. Ini merupakan proses memecah matriks menjadi kombinasi dari matriks-matriks yang lebih sederhana atau lebih terstruktur. Tujuan dari dekomposisi matriks yaitu untuk menyederhanakan perhitungan atau analisis yang melibatkan matriks tersebut. Nah, ini ada beberapa dekomposisi matriks yang umum. Kita lihat, bisa meliputi, kita lihat langsung. Dekomposisi LU, lower up. Kita lihat, ini melibatkan matriks persegi menjadi dua matriks. Kita lihat di sini. Ada dekomposisi QR, melibatkan pemecahan matriks menjadi dua matriks. Kita lihat. Nah, ada lagi dekomposisi eigen atau dekomposisi spektral. Ini melibatkan pemecahan matriks persegi menjadi matriks eigenvektor dan matriks eigenvalue. Oke. Kita lagi masuk di dekomposisi SVD, singular value decomposition. Oke, ini melibatkan pemecahan matriks menjadi tiga matriks. Kita lihat penjelasannya. Dan dekomposisi SVD ini, VD adalah salah satu dekomposisi matriks yang paling umum digunakan dan memiliki banyak aplikasi, termasuk reduksi dimensi, kompresi data, dan pemrosesan citra. Oke, kita next lagi. Oke. Ya, oke, mungkin itu saja. Kesimpulannya itu matriks memiliki aplikasi yang cukup luas pada bidang komputer grafik. Salah satunya adalah aplikasinya pada aplikasi pengelola gambar. Oke, citra digital adalah representasi diskrit dari suatu gambar atau visual yang dibentuk oleh kumpulan piksel atau elemen gambar terkecil. Kita lihat, oke, sudah selesai. Mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan dari makalah vektor dan citra digital. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.